Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat notasi sigma. Jadi secara umum itu kalau di buku-buku bahkan lebih dari 5 ya, ada yang menuliskan seperti itu. Cuma secara umum bisa saya ambil 5 saja. Ini poin-poin yang utama. Ya, jadi kalau 5 sifat ini paham, ya saya yakin materi notasi sigma jadi materi yang cukup mudah, gitu ya. Kemudian sebetulnya secara teori ini sifat-sifat nggak harus dihafalkan ya. Cuma kadang-kadang memang ada soal tertentu yang memang harus menggunakan sifat. Nah itu kita mau nggak mau harus menggunakan ini. Nah untuk soal-soal tertentu yang perhitungan itu sebenarnya nggak harus pakai sifat-sifat, asal kalian perhitungannya betul, teliti, nggak ada masalah. Hanya saja terkadang kita menjumpai perhitungan notasi sigma yang agak besar. Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai ya 98 I kuadrat min 2I. Nah, seperti itulah. Itu kalau kita masukkan satu persatu, kalau diganti 1, diganti 2 sampai 98, dijumlahkan semua lagi ya. Ya itu tentu akan kesulitan. Bahkan pakai alat bantu pun kesulitan, gitu ya. Makanya ya penting nanti kita bisa memahami sifat-sifat sigma sebagai berikut. Kita langsung saja mulai dari sifat yang pertama. Sigma K mulai dari M sampai dengan N untuk C ya, dimana C itu konstanta itu bilangan ya, jadi bisa berapapun boleh. Itu nanti hasilnya adalah N dikurangi M ditambah 1 dikalikan C. Contohnya seperti ini ya, kalau penjelasannya untuk soal atau sifat yang pertama. Misalkan sigma ya, I sama dengan 2 sampai 4. Di sini konstantanya adalah 5. Maksudnya ini adalah mulai dari I yang mulai dari 2 sampai 4, nilai sigmanya selalu 5. Ya. Berarti untuk I-nya 2 ya 5, untuk I-nya 3 ya 5, untuk I-nya 4 ya 5. Berarti ini kalau dituliskan 5, sigma itu penjumlahan ya, ditambah 5 ditambah 5. Ya, ini 5 untuk kalau I-nya 2 ketemunya 5. Kalau I-nya 3 ketemunya 5. Kalau I-nya 4 ketemunya 5. Ya, karena ini nggak ada huruf I-nya, makanya nggak ada yang diganti 2, 3, 4. Nah, kemudian ini secara teori bisa diganti dengan cara seperti ini. Batas atas dikurangi batas bawah. Jadi ya, di 4 dikurangi 2, tapi jangan lupa ada unsur plus 1. Dikalikan 5. Ya, ini kan yang kiri nilainya 15, yang kanan 4 kurangi 2 tambah 1, 3 kalikan 5 juga 15. Jadi ini nilainya sama ya. Jadi silakan nanti sambil dihafalkan untuk soal nomor 1 sifatnya seperti itu. Batas atas kurangi batas bawah tambahkan 1 ya, dikali konstanta. Kemudian untuk soal atau sifat yang kedua, di sini ada K sama dengan 1 sampai N, C kali AK sama dengan C, K sama dengan 1 sampai N, A kali K. Di sini yang perlu kalian pahami, sebetulnya ini tidak harus mulai dari 1 ya, batas bawahnya tidak harus 1. Artinya batas bawah dan atasnya berapapun boleh, asal yang kiri notasi sigmanya sama dengan yang kanan. Berarti ini penjelasannya seperti ini. Misal ada sigma dari I sama dengan 3 sampai 5 2I ya gitu. Itu kan kalau diubah dalam notasi sigma berarti 2 kali I-nya mulai dari 3 ditambah 2I kalau diganti 4 ditambah 2 kalau I-nya diganti 5. Nah seperti ini. Nah dari teori aljabar yang sudah kalian dapatkan di SMP, kalau ada unsur yang sama ini ya, ada unsur 2-nya, 2 bisa kita keluarkan di luar kurung, yaitu nanti menjadi 3 tambah 4 tambah 5. Nah yang di dalam kurung ini kan kalau mau kita ubah dalam bentuk notasi sigma, berarti
I sama dengan mulai dari 3 sampai 5. Di sini berarti I. 2-nya gimana? Ya di luar. Ya, sehingga ketika nanti kalian menjumpai rotasi sigma ada unsur konstanta ini, ya itu bisa dikeluarkan nanti jadi seperti ini. Ya, itu sifat yang kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga, nah ini ya saya tuliskan di bawah sini. Ketika nanti dalam perhitungan ada tanda operasi tambah atau kurang, maka nanti yang tadinya hanya satu rotasi sigma itu yang kanan jadi 2. Ya, jadi 2 dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ini contohnya. Misalkan sigma mulai dari 2 sampai 4 I kuadrat min 2I. Nah, itu ya. Nah, ini dikurung. Maka, ini kan kalau diubah dalam bentuk operasi deret, I-nya diganti 2, berarti nanti jadi 2 kuadrat min 2 kali 2. Kemudian ditambah ya. Yang kalau diganti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah kalau diganti 4. Berarti 4 kuadrat min 2 kali 4. Kemudian yang bentuk kuadrat ini bisa kita satukan. Ya, berarti menjadi 2 kuadrat, nanti yang ini tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Kemudian yang min 2, ya, min 2 kali 2, ini min 2 kali 3, min 2 kali 4. Sehingga, ya, ini kan yang bagian belakang kalau min 2-nya dikeluarkan, ya, nanti tinggal 2 tambah 3 tambah 4. Gitu ya. Yang depan tetap. Berarti kan yang depan itu kalau kita perhatikan bisa kita ubah dalam bentuk notasi sigma. Ya. Berarti nanti sigma I mulai dari 2 sampai 4. Ya, berarti ya, 2 sampai 4 di sini. Kemudian di sini tentu I kuadrat. Yang ini pun begitu. Min 2-nya. Yang 2 tambah 3 tambah 4 seperti tadi ya. Ini I sama dengan 2 sampai 4. Ya, jadi intinya adalah kalau kalian menjumpai bentuk yang tanda operasinya ada kurang ataupun tambah, itu bisa dipisah. Gitu ya. Jadi yang tadinya mula-mula notasi sigmanya 1 ya bisa dipecah jadi 1 atau 2 ya gitu. Kemudian untuk kaitan dengan bentuk yang keempat, ini ya, saya beri contoh seperti ini. Misal ada sigma I sama dengan 2 sampai 4 dalam kurung misalkan ya I plus 4. Kemudian ada notasi sigma yang lain, misalkan I sama dengan 4 sampai I sama dengan 6. Kemudian nilai di sininya adalah I tambah 2. Ya. Nah, kalau kita bandingkan, kalau ini dijabarkan ya, I-nya diganti 2, berarti nanti 2 tambah 4, 6. Kalau I-nya diganti 3, berarti 3 tambah 4, 7. Kalau I-nya diganti 4, berarti 4 tambah 4, 8. Ya, jadi notasi sigma I sama dengan 2 sampai 4, kalau rumusnya adalah I tambah 4, nanti operasinya jadi 6 tambah 7 tambah 8. Kemudian kalau diganti ini, berarti I-nya diganti 4, 4 tambah 2, 6. Kemudian I-nya diganti 5 tambah 2, 7. Kalau diganti 6 tambah 2, 8. Ya, ini tentu kalau kita perhatikan nilainya sama. Bahkan angka-angkanya di sini pun sama persis. Ya, 6 tambah 7 tambah 8. Tapi ternyata bentuk notasi sigmanya beda. Nah, ini yang kalau di matematika, nah ini ya, dua bentuk ini yang disebut sebagai bentuk yang ekuivalen. Ekuivalen itu simpelnya ya, bentuknya memang beda, tapi secara nilai, secara operasi sebetulnya sama persis. Ya, hanya beda bentuk di sininya saja. Ya, beda atas bawah, sama beda fungsinya. Nah, terus gimana kalau kita misalkan dari bentuk yang, misalkan ya, dari bentuk yang nomor 1 ini, diubah ke bentuk yang nomor 2.
Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, ini caranya ya. Kalau di sini kita perhatikan rumusnya di sini. Kalau yang batas bawah maupun batas atasnya bertambah, ya, saya ulangi. Kalau batas bawah dan batas atasnya bertambah dengan nilai yang sama, maka nanti variabelnya harus kita ganti dengan tanda kurang. Ya, kenapa seperti itu? Ya, logikanya adalah agar nilainya tetap. Kalau batasnya naik, kemudian nilai di sini tetap, ya nanti nilainya jadi berubah. Tapi kalau batasnya bertambah tapi variabelnya diganti yang berkurang, nanti kan jadi nilainya tetap sama. Ya, begitupun kalau misalkan batasnya turun, ya, batasnya turun dikurangi P, ya, maka nanti variabelnya ya harus ditambah P. Oke ya, saya contohkan. Ini kan kalau kalian perhatikan batasnya 2 sama 4. Berarti kalau kita ingin mengubah jadi nomor 2, tadi mula-mula 2 sama 4. Ya, kalau kita ingin mengubah jadi batasnya 4, berarti kan harus kita tambahkan 2 ini. Ya, kita tambahkan 2, yang atas juga gitu, harus kita tambahkan 2. Konsekuensinya adalah yang tadi misalkan mula-mula I tambah 4, ya, I-nya itu harus diganti ya ini. Kalau ini nambah 2, berarti I-nya harus ngurangi 2. Ya, agar nilainya tetap. Plus 4-nya gimana, Pak? Plus 4-nya tetap pada posisi. Jadi yang diganti adalah I-nya, variabelnya. Ya, sehingga ini kan kalau kita hitung, berarti yang bawah nanti jadi 4, yang atas jadi 6, kemudian min 2 tambah 4, berarti plus 2. Ya, sama persis dengan yang nomor 2. Kemudian untuk sifat yang terakhir, ya, sifat yang terakhir itu, kalau ada sigma 1 sampai N, itu bisa dijabarkan. Nah, logikanya gini ya, biar lebih mudah. Misal, I dari 1 sampai 8. Ya, ini tentu tidak harus dari 1 ya, kamu mulai dari 5 boleh. Atau misalnya diganti 4, oke ya, biar diganti 4. Itu kan secara teori bisa kita ubah jadi seperti ini. Bahkan ini I tambah 2. Maka ini bisa dijabarkan menjadi misalkan I dari 4 sampai 5. Nanti di sini tetap I tambah 2. Kemudian kita tambahkan yang, nah ini, setelah 5. Setelah 5 berarti berapa? 6. Kita tuliskan di bagian yang bawah. Ini 6. Ya, setelah 5 berarti 6. Berarti batasnya sampai berapa? Sampai 8. I tambah 2. Ya, kenapa seperti itu? Karena logikanya gini. Kita menjumlahkan I mulai dari 4 sampai 8. Ya, kita jumlahkan dari 4 sampai yang ke-8. Itu kan secara teori sama aja kita menjumlahkan dari 4 yang sampai 5, gitu ya, dari 4 yang sampai 5 ditambahkan ya dari 6 yang sampai 8. Jadi nyambung gitu ya. Jadi penjumlahannya nyambung sehingga 8 itu kan berarti sama saja penjumlahan yang 4 sampai 5 tapi ditambahkan dengan yang 6 sampai 8. Ini kan ya sama saja 4 sampai 8. Kemudian ini contoh soal sudah saya sisipkan di bagian kanan ya. Ini kaitan dengan sifat yang tadi. Jadi sifat-sifat yang tadi sengaja tidak saya hapus agar jadi pedoman untuk kita mengerjakan 3 soal yang ini. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Nah, untuk soal nomor 1 berarti ubah dalam bentuk batas bawahnya menjadi 3. Kalau batas bawah menjadi 3, berarti kan nanti ini ya. Saya tulis dulu soalnya ya biar lebih jelas. Sigma K sama dengan 1 sampai 5. 2K plus 7. Nah, mudahnya seperti ini. Karena nanti kita menginginkan agar batas bawahnya menjadi 3, di sini mula-mula 1, biar menjadi 3 kan harus ditambahkan 2. Ya, berarti batas atas
batas bawah tambahkan 2, maka batas atas juga harus tambahkan 2 agar nilainya tetap sama. Kemudian huruf K di sini, ya, huruf variabelnya diganti negatifnya. Kalau ditambah 2, berarti yang K ini dikurangi 2. Nah, itu simpelnya seperti itu. Sehingga nanti bentuknya menjadi K sama dengan 1 tambah 2, berarti 3. Kemudian yang atas berarti batas atasnya menjadi 7. Kemudian yang ini 2 dalam kurung K min 2 ditambah 7. Nah, itu seperti itu. Kemudian bisa kita sederhanakan, ya, K sama dengan 3 sampai 7. Berarti, ya ini kalau melangsungkan lebih praktis ya. 2 kali K, nanti kan 2K. 2 kali min 2, berarti min 4, ya. Tapi nanti tambahkan 7. Min 4 tambah 7, berarti tambah atau plus 3. Nah, jadi kalau kalian masukkan nilai-nilainya ke sini dengan yang ke sini, sama persis, gitu ya. Jadi hasil akhirnya yang ini. Batas bawahnya 3, batas atasnya menjadi 7, 2K plus 3. Untuk soal yang nomor 2, ya, batas atas ini yang diubah, ya, menjadi 10. Berarti sama persis. Jadi mula-mula adalah sigma I sama dengan 6 sampai 8. Kemudian di sininya adalah I kuadrat plus 5. Oke, kalau kita menginginkan agar nanti batas bawahnya menjadi, batas atasnya ya, batas atasnya menjadi 10, ya, ini mula-mula I sama dengan 6, 8, itu ya. Kemudian kita ganti, karena yang diminta tadi adalah 10, berarti kan yang atas harus tambah 2. Otomatis yang bawah mengikuti, ya, harus tambah 2. Kemudian karena yang di sini batas atas dan bawahnya tambah 2, berarti huruf I-nya yang ini harus dalam bentuk kurangi 2. Nah, jadi I-nya harus diganti kurangi 2. Berarti nanti menjadi apa? I min 2 kuadrat tambah 5. Ya, ini ratatannya di bawah. I min 2 ya. I min 2 kuadrat. Kuadrat itu kan artinya dikali dirinya sendiri. Berarti nanti kita kalikan I kalikan I kuadrat. I dikali min 2, min 2I, ini min 2I juga. Jadi min 4I, min 2 kali min 2 plus 4. Nah, berarti nilai yang ini, ya, nilai yang ini adalah I kuadrat min 4I plus 4. Sehingga hasil akhir dari soal nomor 2 adalah I sama dengan 8 sampai dengan 10. Kemudian yang ini I kuadrat min 4I nanti tambah 5. Ya, ini masih ditambah 5. Berarti menjadi yang paling belakang adalah I kuadrat min 4I. Ini 4 tambah 5 berarti 9. Nah, seperti itu. Ya, cara menjawab yang nomor 2. Kemudian untuk soal yang nomor 3, nyatakan bentuk seperti ini ya dalam satu bentuk notasi sigma. Jadi yang ini mula-mula tadinya 2, ya, 2 notasi sigma, kita ubah dalam bentuk satu notasi sigma. Berarti yang mungkin adalah kita bisa pakai yang nomor 5 maupun 3. Tapi kalau kita perhatikan di sini, 3 sama 7 itu kan selisihnya 4. 5 sama 9 juga selisihnya 4. Berarti secara teori kita bisa menggunakan sifat yang nomor 4. Yaitu tadi, ini kan 5-nya, itu biar jadi 3, itu bisa kita kurangi 2. Yang 9 juga kita bisa mengurangi 2. Yang penting kalau batas atas dan bawah kurangi 2, berarti yang huruf I ini harus diganti lawannya min, berarti jadi plus 2. Nah, seperti itu. Ya, itu boleh. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. I sama dengan 3 sampai dengan 7. Ya, yang sebelah kiri sigmanya acek. Kemudian dikurangi 3. Nah, yang ini
I mulai dari 3 sama ya, karena tadi sudah dikurangi 2. Yang atas juga sudah sampai 7. Kemudian yang ini, kalau kita rata-ratan ya, secara terpisah biar tidak terlalu banyak nanti. 2. Nah, seperti ini. I tambah 2. I-nya diganti tambah 2. Terus ditambah 3. Berarti kalau kita hitung, 2 kali I berarti 2I. 2 kali 2, 4. Tapi tambahkan 3. Berarti plus 7. Nah, gitu ya. Selanjutnya, kita bisa mengubah menggunakan sifat yang nomor 2. Sifat yang nomor 2 itu ketika ada konstanta, ini ya, di luar, otomatis bisa kita ubah dari di dalam. Ya, karena kan tadi ini bersifat sama dengan. Sama dengan itu artinya kalau yang di dalam bisa kita ubah jadi di luar, ataupun yang sebaliknya. Berarti nanti 3 yang ini itu mengalihkan dengan angka-angka yang di sini. Ya, mengalihkan. Berarti yang kiri tetap mulai dari 3 sampai 7 I kuadrat min 2 dikurangi ya sigma I sama dengan 3 sampai 7. Nah, kita kalikan semua unsurnya dengan 3. Berarti nanti menjadi 6I plus 21. Nah, langkah terakhir kita gunakan sifat yang nomor 3. Yang nomor 3, asal batas atas dan bawah sudah sama, ketika tanda plus atau kurang itu bisa dijadikan 1. Ya, bisa dijadikan 1. Berarti sekarang bisa kita ubah dalam bentuk sigma I sama dengan 3 sampai 7. Ya, ini kita tulis I kuadrat min 2. Kemudian kita kurangi dengan yang, nah ini 6I plus 21. Berarti hasil akhir soal nomor 3 adalah I sama dengan 3 sampai 7. I kuadrat nggak ada yang mengurangi, berarti tetap I kuadrat. Min kali 6I, min 6I. Ini min 2 dikurangi 21. Ya, berarti min 23. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalkan soal nomor 3, kalimatnya diubah menjadi nyatakan dalam bentuk 1 notasi sigma dengan batas atas 8. Nah, gitu ya. Ya, nanti diubah seperti tadi. Ini tambahkan 1, yang bawah juga tambahkan 1. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada 3 buah latihan soal ya yang kaitan dengan sifat-sifat notasi sigma dan sangat mirip dengan contoh yang tadi saya jelaskan. Jadi ini saya yakin kalian nggak ada masalah ya, karena hanya ibaratnya mengganti angkanya saja ya. Semoga berhasil, dan nanti jika ada yang kesulitan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ya, barangkali ada yang masih bingung atau hal yang lainnya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa.